ketika seseorang menjanjikan waktu bagi Anda, berarti dia mau mengorbankan sebagian hidupnya untuk Anda. Maka hargailah waktu itu. Udah ngomong istri? Udah. Aman ya? Dia mau balik kapan, Mas? Mau balik kapan mudiknya? Minggu ini? Minggu depan rencana balik. Depan ya? Berarti udah mudik kemarin ya? Ya, minggu depan nanti balik. Sabtu Minggu doang ya? Ya. Minggu doang ya? Berarti biasanya aku memang izin hari Sabtu ya. Balik itu Jumat malam gitu balik. Oh izin seringnya? Iya dong. Sabtu terus Senin siang aku udah di sini. Makanya kalau Senin aku terlambat gitu kan. Nggak masalah. Sambil perjalanan sih itu kan. Iya. Jadi Sabtu Minggu posisi udah di rumah pasti. Jadi Jumat biasanya dari sini tuh jam 4 itu sampai sana jam 8 jam 9. 4 jam ya? Pokoknya setelah selesai absen langsung balik. Langsung balik ya? Jam 8 nyampe? Ya, jam 8 malam. Dari Bantul ke sini? Pagi. Ya, karena aku jam 7 kan, ya aku maksudnya realistis juga sih. Ngapain juga, toh juga aku ngebut pun tetap nggak nyanda. Telat 1 menit sama dengan telat beberapa jam, ya udahlah. Akhirnya berangkatnya yang penting agak terang aja jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 lah paling pas teman-teman istirahat, aku baru masuk gitu. Tapi itu tiap mudik kayak gitu baliknya? Ya mudik. Nggak apa-apa ya? Ya nggak masalah sih bagiku sih. Nggak masalah ya ada senangnya di perjalanan dan sebagainya, nikmatnya pulang, nikmatnya kangen. Asik, balik. lebih bermakna ya? Iya gitu. Capeknya tuh terbayar hilang sampai ya, rumah terbayar. Gitu. Ketika berangkat ada semangatnya artinya adalah aku berangkat kerja ya demi keluargaku gitu, artinya nggak cuma buat main dan sebagainya. Ketika pulang pun aku semangat, aku bakal ketemu sama keluargaku keluarga gitu. lagi ya. Nah gitu sih semangatnya. Kalau mungkin kalau naik kereta dan sebagainya, menurutku apa namanya, mungkin nggak capek, cuman aku memaknai kurang bermakna sih, artinya ya relax, cuman beda banget rasanya ketika aku lelah di jalan dan sebagainya. Itu yang aku nikmati. Anda ini maniak sama ini ya, effortnya ya? Iya, aku membuat kayak lebih menghargai effort itu sendiri gitu. Iya gitu. Ya mungkin naik kereta, aku nggak melihat harga tiketnya juga enggak gitu. Naik kereta santai, cuman ketika sampai rumah dan aku bandingkan ketika aku menggunakan kendaraan pribadi, motor ke rumah, rasanya beda gitu. Ketika aku masuk pagar dan sebagainya, beda ketika aku belum naik motor. Itu gitu, yang Anda cari ya? Iya, gitu, sensasinya. Sensasinya ya? Gitu. Iya, luar biasa sih. Itu mungkin pengalaman yang memang dirasakan, didapatkan ketika sudah berkeluarga ya? Ya. Kalau aku mungkin belum ngerti tuh, belum berkeluarga. Ya, pas berkeluarga, gini ya, ada yang mengatakan, berkeluarga enak nggak sih gitu? Nyesel gak sih? Aku bilang, iya nyesel aku jadi berkeluarga. Kenapa nggak dari dulu? Ini katanya seperti itu loh. Yang kena artinya, loh kamu belum mapan dari dulu. Ya itu udah aku sesalkan, kenapa aku dari dulu nggak mapan gitu. Kalau aku dari dulu udah mapan, aku udah berkeluarga dari dulu gitu kan. Nah, ternyata enaknya berkeluarga itu artinya ketika kita down dan sebagainya pun sudah pasti ada yang mensupport. Ketika kita kadang-kadang stuck di suatu hal dan sebagainya, kita nggak akan pusing sendirian, biasanya tetap ada keluarga yang mensupport, ada semangat intinya. Aku yang aku lakukan ini demi keluargaku, maka mau nggak mau aku harus berhasil. Mau nggak mau aku harus mencoba. Ya itu semangat yang untungnya punya berkeluarga. Mungkin dengan kalau berkeluarga akan merasakan itu juga. Jadi itu yang selalu membuat api itu nyala ya, api semangat ya, nggak akan padam gitu ya. Ya terutama ketika katakanlah, makanya aku selalu nyimpen ini ya apa nih? Karena aku nggak foto anakku belum tak simpen ya, jadi di dompet aku pasti nyimpen foto istriku di sini. Kan di HP ada mas. Nah ini ya bedanya. Kalau di sini aku mau mengeluarkan duit, masih ada kebutuhan yang harus kupenuhi gitu kan di sini kan. Kalau di HP kan nggak tahu dong gitu kan. Kan di wallpaper misalnya. Wallpaper kan artinya m-banking nggak di sini, m-bankingku di HP yang satunya dan sebagainya. Iya. Artinya kan duit mesti di dompet dong. Makanya foto istri di sini. Ketika aku mau, kadang-kadang aku mau nakal, mau boros gitu kan, mau yang poya-poya gitu kan, aku mesti kan lihat duit di sini kan. Gitu ya. Oh ya masih ada
keluarga yang harus penuhi kebutuhannya. Asik. Itu yang reminder. Keluarga pun bisa menjadi ngerem itu juga kebaikannya. Masih ada keluarga yang harus aku bahagiakan. Kalau bisa keluarga aku dulu bahagia, aku terakhiran nggak masalah, yang penting keluarga aku bahagia dulu. Nah itulah kenapa aku sering pasang foto istriku di sini. Kalau foto anakku kayaknya memang karena belum tak print, aku belum cetak. Ya. Nah ini foto nikah sama foto nikah istriku di dalam sini. Jadi dulu kita daftar nikah itu atau apa ya, maunya foto nikah ya. Masih ada ya? Iya di sini foto. Makanya aku sebagai reminder aku malu mau poya-poya dan sebagainya. Jadi nggak jadi itu pasti sini. Iya. Tapi so far aman ya? Maksudnya nggak pernah bablas gitu? Poya-poya akhirnya? Alhamdulillah aman. Artinya tidak pernah kalau pernah poya-poya pasti ngajak istriku. Artinya oke, kita healing bareng. Ya, bareng gitu. Ya, kita makan bareng. Ayolah gitu. Artinya aku nggak mungkin aku senang-senang sendiri karena tadi itu aku prinsipku kalau keluarga aku bahagia semuanya akan lancar. Artinya aku membagian keluarga aku dulu gitu. Aku belakang nggak apa-apa, yang penting keluarga aku bahagia dulu gitu. Ketika anak istri senang karena aku sadar aku tuh bukan orang berada, bukan orang berduit yang jor-joran bisa nyenengin mereka dan sebagainya. Maka ya sudahlah, aku tahu diri. Makanya tak prioritaskan keluarga aku dulu. Oke, kita senang-senang bareng. Tapi kalau mau duluan Anda saja yang senang-senang. Istriku sama anakku lah gitu duluan. Nah, akhirnya ya sudah, ini sebagai pengerem. Aku mau apa, tak rem dulu gitu. Mau beli apa, rem dulu nih, yang ada keluarga yang harus kamu penuhi kebutuhannya. Gitu sih, prinsip gitu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kayak keinginan kan ada ya, desire loh, hasrat kalau untuk diri sendiri gitu. Oh benar, istriku ya, telepon nih. Langsung panjang umur ya. Oh iya. Silakan Mas. Karena mungkin istriku kerja, aku pun kerja. Tentu, istri kerja juga? Ya, istri kerja, aku kerja. Tentu untuk waktu komunikasi, waktu bertemu itu sesuatu yang sangat berharga. Pasti ketika dua orang kerja dan sebagainya, untuk bisa menemukan waktu family time itu sangat sulit. Misal katakanlah aku lagi free, istri nggak free. Atau sebaliknya, iya. Istri free, aku nggak free. Nah, makanya ketika katakanlah jam-jam segini nih, ini kan istri ngingetin nih, udah puasa belum gitu kan? Sudah, alhamdulillah sudah buka puasa. Nanti balik sekalian makan dan sebagainya kan. Nah, terus jam segini biasanya kan kita santai nih, jam 6 sampai jam 9. Nah ini kalau di kos biasanya aku ini video call sama istri, sama anak dan sebagainya. Artinya time itulah, waktu itulah yang aku gunakan. Karena aku punya prinsip sesuatu yang paling jauh adalah waktu. Sesuatu yang paling jauh adalah waktu. Kenapa? Bukan jarak ya, waktu ya? Ya, waktu. Karena seberapapun kamu kuatnya mundur, kamu gak akan bisa mundur di waktu itu. Artinya adalah sesuatu yang sudah terlewat, maka gak akan bisa kembali lagi. Linear ya? Iya. Makanya aku mengatakan sesuatu yang paling jauh adalah waktu. Karena mau sekuat apapun nggak bisa mengulang itu gitu. Artinya sudah terlewat gitu loh. Nah, masa-masa itu aku nggak ingin aku lewatkan gitu. Nah, makanya ketika di rumah, ketika ada family time, aku Sabtu Minggu ada urusan kantor, ada apa, bodo amat biasanya aku. Ada mahasiswa WA atau apa, nggak tak balas. Artinya mungkin hari Sabtu kan mungkin di sini masih hari kerja ya. Tapi bagiku udah hari family gitu kan, udah minggu sekali sih kan. Udah pokoknya bodo amat, Anda mau WA saya atau apa, saya balasin nanti pas Senin di sini. Senin di sini ya. Gitu. Intinya kalaupun ada telepon gitu, tak iyain dulu. Perkara eksekusinya kapan? Bodo amat, baru belakangan gitu kan. Pokoknya tak iyain dulu. Eksekusinya nanti gitu di kantor lah gitu kan. Nah, itu dulu. Jadi prinsipnya selama waktu itu nggak bisa diulang, itulah masa-masa nggak bisa diulang dan sebagainya. Pertumbuhan anak, kita menyaksikan pertumbuhan anak, nggak mungkin anak udah gede, aku ingin merasakan kamu kembali kecil lagi, kan nggak mungkin gitu kan. Artinya itu yang nggak aku ingin melewatkan tumbuh kembangnya anakku dan sebagainya. Bertumbuh bersama dengan istriku dan sebagainya, itu yang aku nggak bisa menua bersama. Kan nggak mungkin kita kembali muda lagi menikmati, nggak mungkin. Jadi kita menikmati prosesnya. Jadi waktu bagiku adalah sesuatu yang penting. Bagiku seperti itu sih prinsipku. Jadi makanya pengen benar-benar memaknai, merasakan gitu ya, nggak mau ke-skip gitu ya. Iya. Apalagi waktu dari anak lagi tumbuh kembang gitu ya, itu kan kayaknya berharga banget. Betul. Jadi itulah mungkin prinsip orang beda-beda.
Makanya kadang-kadang ada yang mahasiswa yang mungkin ada yang mengatakan kok saya strict banget masalah waktu dan sebagainya gitu. Telat, kadang-kadang misal janjian nih sama ada kita udah janjian gitu kan. Telat 10 menit, telat 15 menit, saya nggak mau melayanin. Ada yang mahasiswa mungkin komplain, Pak saya baru telat 15 menit. Anda bilang baru gitu, 15 menit bagi saya itu bisa melakukan apapun. Anda ketika seseorang menjanjikan waktu bagi Anda, berarti dia mau mengorbankan sebagian hidupnya untuk Anda. Maka hargailah waktu itu. Asik. Itu yang aku prinsip. Jadi ketika aku janjian dengan seseorang pun, katakanlah misal aku janjian dengan dosen pembimbingku dulu dan sebagainya, aku memastikan selalu seenggaknya datang lebih awal dari dosenku. Karena bagiku waktu yang dimiliki seseorang, ketika dia mau memberikan ke Anda, berarti Anda itu seorang yang berarti. Berharga ya, oke. Ya, karena apa yang kamu berikan, katakanlah misal aku memberikan waktu ke Anda seperti ini misal, artinya adalah Anda bagiku Anda berharga, layak menerima sebagian waktu aku untuk hidupnya Anda gitu Mas kan. Bam ya? Betul. Padahal mungkin biasa waktu ini bisa aku gunakan yang lain. Nah, artinya di situ karena misal pun aku sudah terlanjur ngasih ke kamu, aku nggak bisa minta balik, kasih waktu itu ke aku, kan nggak bisa. Mau sekuat apapun Mau sekuat apapun aku nggak bisa mengembalikan itu. Artinya adalah ketika aku giving time to you, artinya ya sudah, berarti aku sudah menganggap, aku mengorbankan waktu sebagianku, memang aku anggap kamu penting dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada orang janjian terus ngelor waktu, berarti kan dia menyepelekan waktu. Gitu. Jadi yang aku prinsipku sih itu sebenarnya. Ada jadi highlight di situ ya. Selama janjiannya oke ditentukan gitu. Kalau misal bentar ya jam segini dia belum bisa menentukan jamnya kapan. Oke, berarti masih ada available space time gitu kan. Aku masih bisa untuk fleksibel di situ dan sebagainya. Tapi kalau udah ngomong kita nanti ketemu jam segini nih. Ya sudah gitu. Berarti itu dia menjanjikan waktu itu untuk saya gitu kan. Ya sudah, berarti aku tepati waktu itu. Tapi kalau ya kira-kira begini, nah berarti kan ada available time kan untuk aku melakukan sesuatu. Kalau dia datang aku baru layani, gitu loh. Nah itu yang aku nggak terlalu strict, tapi aku juga menghargai waktu. Gitu. Itu prinsipku gitu. Keren sih untuk orang zaman sekarang ya. Iya, nggak keren-keren juga sih artinya. Ya aku tuh telatan Mas. Gitu ya. Iya. Tapi ini untuk seorang Mas Bam ya. Pernah nggak telat gitu? Telat? Ya tadi yang gelar kerja tadi kan, harusnya Senin. Itu ya tadi ya? Iya. Sama telat yang enggak, itu kan kayak aku lihat tuh repetisi ya, karena kan itu kan tiap hari itu pasti kita harus ke kantor ya kan? Ya. Tapi yang lebih ke appointment atau janji gitu. Pernah nggak yang misal Mas Bam tuh ngomong jam segini atau nanti ini ya, terus akhirnya entah itu nggak jadi atau telat atau molor, pernah nggak? Kalau aku menjanjikan, seingatku sih tidak ada, kecuali ada karena accident yang kadang-kadang misal aku tidak bisa menghindari dan sebagainya. Sebenarnya kalau aku boleh cerita kenapa aku punya prinsip seperti itu, ini bukan dari dulu, tapi semenjak aku bisa dikatakan kuliah S2 di Jogja, dan budaya di sana itu bisa dikatakan mungkin karena memang kebanyakan dosennya ini lulusan Jepang atau kurang paham yang secara mental jadi mereka tertempa dengan disiplin. I see, aku pernah ditegur, jadi kata-kata tadi itu sebenarnya datang dari dosen pembimbingku. Kata-kata tadi ketika Anda diberikan waktu dan Anda menyepelekan, jadi Anda menyanyikan waktu tersebut, itu adalah kata-kata yang pernah aku dapat dari dosenku, dan karena aku pernah telat. Dan semenjak itu aku, karena memang dosenku ini bisa dikatakan aku benar-benar menghormati beliau, benar-benar intinya nggak sekedar sebagai pembimbingku, karena memang ya kamu role model gitu di pembimbinganku seperti itu gitu, dan dia ngasih wejangan itu ketika seseorang memberikan waktu ke Anda, ya sudah berarti dia mengorbankan sebagian hidupnya untuk Anda, maka jangan sia-siakan itu. Nah waktu itu aku ceritanya kan janjian bimbingan, mungkin aku masih ke bawah environment bimbingan S1 di sini dulu ya, yang waktu selama bisa molor-molor 15 menit mesti mampu dinego lah ya. Betul, ternyata sana telat 15 menit, 10 menit aku udah dimarahin tadi. Dimarahin. Iya itu. Oh iya, aku dimarahin. Tadi itu dimarahin sama supervisorku, sama pembimbing tesisku dulu. Dimarahin, dikasih wejangan sebagainya. Semenjak itulah aku mencoba untuk menghargai waktu, disiplin dan sebagainya. Segala sesuatu yang ketika kamu berjanji,
masalah waktu, tepati janji itu. Selama kamu tidak ada accident yang membatalkan kamu untuk janji, lakukan janji. Lakukan itu ya. Ya. Itu yang titik baliknya di situ. Mungkin aku kecil, aku kuliah dan sebagainya, ya aku ya kayak teman-teman biasa gitu yang masih menyepelekan waktu. Sangean ya, kadang ya. Semenjak aku tahun 2016-2017an itulah. Jadi aku kan bimbingan tesis 2016-17, masuk kan S2 2015. Di UGM ya? Iya di UGM, 16-17 waktu itulah. Periode itu aku baru benar-benar merasakan, oh ya ternyata betul yang dikatakan, kalau nggak salah apa namanya Pak Ayok yang bilang waktu itu. Ya bilang itu masalah disiplin. Beliau ada di Jepang, apa namanya, kuliah di Jepang. Mungkin budaya itu yang mungkin terbawa beliau. Nah, aku pun salut sama beliau juga gini. Ketika dia serius membimbing, dia nggak akan peduli waktu selama mahasiswa belum bener. Aku pernah bimbingan sama beliau sampai jam 10 malam. Oh iya? Ya, jadi benar-benar dibimbing. Jadi salah satu titik dan sebenarnya dipermasalahkan. Teliti betul banget beliau Pak Ayok loh. Itulah aku tiru juga dari beliau. Jadi ketika membimbing katakanlah membimbing KP sekalipun gitu, kalau titik salah loh, sudah aku mau ganti ya ganti gitu. Jadi jangan menyepelekan titik, karena satu kesalahan kecil itu bisa berimpact besar gitu. Mungkin ada pepatah Jepang yang marah gitu, kayak misal kayak apa namanya, seekor kuda ketika kehilangan paku di sepatunya, maka sepatunya nggak akan bisa dipakai. Ketika sepatunya nggak akan bisa dipakai, maka kuda itu tidak bisa berjalan. Ketika kuda itu tidak bisa berjalan, maka kuda itu tidak bisa digunakan oleh si pengantar pesan. Ketika si pengantar pesan tidak bisa mengirimkan pesannya, maka seluruh pasukan akan kalah. Artinya sesuatu yang kecil itulah mungkin yang filosofis banget ya. Itu mungkin itu supervisor saya yang mikir seperti itu kan. Artinya jangan remehkan kesalahan kecil gitu. Nah, ya itulah apa namanya yang membekas di aku banget gitu. Ketika dapat pendidikan di sana. Setuju sih. Kadang kan kita cenderungnya cuek sama little things ya. Yang padahal kan itu satu kecil hal yang ketika itu disepelekan akan jadi banyak ke depannya kan. Itu menjadi masalah yang laten gitu loh, ya kan. Kayak kalau di istilah Inggrisnya tuh ini, butterfly effect kalau nggak salah. Satu kepakan kupu kecil bisa menyebabkan badai di negara tertentu. Iya, ada dicek aja, aku lupa. Butterfly effect ya. Butterfly effect sih ya. Jadi kondisi awal yang suatu kondisi yang peka terhadap kondisi awal. Jadi kayak misal kita melakukan sebuah perubahan kecil, itu kalau dilakukan konsisten dan banyak, itu kan membuat dampak yang besar. Itu kan. Kalau dari versi seninya kan, ya kupu-kupu kan punya efek apa sih kalau dia ngepakin sayap ya kan? Ya nggak sih? Tapi bayangkan kalau ada sekian juta kupu, dia bisa menghasilkan tornado. Itu sih, cuman agak lebay tapi itu masuk akal juga sih. Cuman aku disclaimer di sini, aku bukan orang yang sempurna enggak ya. Oh iya, nah, kita manusia bro. Walaupun aku tadi berprinsip seperti tadi dan sebagainya gitu, aku tetap masih berusaha memenuhi prinsip itu. Ada kalanya mungkin tadi mas, aku menghargai waktu dan sebagainya. Tapi kan ada sesuatu yang katakanlah accident, aku nggak bisa ngikutin janjiku dan sebagainya. Aku udah berusaha sepenuhnya tapi ternyata nggak bisa dan sebagainya. Itu masih terjadi. Jadi mungkin mohon maaf bagi teman-teman yang merasa aduh janji seperti dengan aku dan sebagainya dan telat. Oh itu ngomongnya itu omong kosong itu misalnya itu kan. Aku sudah berusaha adanya. Ketika aku telat, kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sama aku. Bukan karena aku males-malesan dan sebagainya gitu. Karena janji dan sebagainya. Dan aku janji sama kamu jam 8, ternyata kamu datangnya jam 8:10 gitu misalnya. Bukan karena kemauanku, kadang-kadang aku memang udah berusaha dan sebagainya. Ada aja dan sebagainya gitu loh. Artinya aku sudah berusaha segini gitu. Aku sudah berusaha lebih cepat. Bahkan jam HP ku, jam HP, jam tangan, aku selalu cepat kali 15 menit. Sama dong. 15 menit, ya. Jam kamarku, jam kamar, pokoknya semua yang atribut jam yang ada di aku cepet 15 menit. Ya, jadi memang tujuannya adalah biar aku enggak terbodoh sama trikku sendiri. Trikku sendiri itu begini, jamku lebih cepat 15 menit kok gitu kan. Enggak, kalau begini kan aku melihat semuanya jamnya sama di ruanganku dan pokoknya berafiliasi dengan aku jamnya sama semua gitu loh. Artinya seperti 15 menit gitu. Kecuali itu buka puasa, nggak mungkin dong buka puasa lebih cepat gitu kan. Aku maksudnya ada kalau buka puasa. Duluin ya kan. Iya. Gitu. Itu artinya kan secara tidak langsung Mas Bam
berjalan sekitar 15 menit lebih cepat dibanding orang lain kan? Ya. Timelinenya loh, Ya, iya kan, harusnya ya, kan. ya. Itu harusnya mengamankan Mas Bam selama range itu. 15 menit dia jaga-jaganya itu. Iya lah. kan? Makanya jadi ketika aku telatnya karena 10 menit sebenarnya berarti totalnya telatnya adalah 25 menit Iya. dari jamku sebenarnya. Dari jamu ya, karena ditambah 10 menit 15 itu. menit dari awal itu dan 10 menit telatku 10 menit dan aku jamku 15 menit lebih cepat. Berarti sebenarnya aku telatnya 25 menit. Lah, telat 25 menit itulah kadang-kadang aku yang kadang-kadang misal nih ya ban motor yang kita enggak 5 dong harusnya. enggak. Oh enggak ya? Kan di jamku kan 15 menit. 15 Harusnya menit. aku datangnya lebih 15 menit lebih awal dong. Harusnya kan. Tapi telat kan? Telat 10 menit, berarti kan ketambahan dong. Totalnya di jamku aku adalah telat 25 menit total di jamku loh. Oh jam kamu Di ya? jamku. Oh iya. Kalau di jamnya temanku tetap 10 menit. 10 menit ya. Tapi dibagi versiku aku telatnya 25 menit. Karena 15 menit tambah 10 20 menit. Setengah jam sendiri kan. Waktu yang cukup lama untuk telat gitu kan. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang yang accident tidak aku apa namanya ya, bukan karena kemauanku, bukan karena aku malas-malas dan sebagainya, itu adalah bentuk ikhtiarku mencepatkan waktu biar aku datang lebih cepat. Tapi tak ada saja karena misal aku janjian ke suatu tempat di Purwokerto, ada kan kena traffic lampu merah lah dan sebagainya yang di luar prediksiku dan sebagainya, ternyata jam-jam segini crowded banget dan sebagainya. Itu yang hal yang mungkin tidak bisa Kontrol ya. Tapi aku sudah mencoba mengkondisikan dengan jamku dan udah semua gitu. Jadi mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang merasa itu sih omong kosong tuh itu kan. Enggak, aku sudah berusaha. Itu udah berusaha dan aku sudah menjelaskan ke mereka masalah ini. Cuman mereka nggak akan tanya ke aku, loh, kelas 10 menit kemana aja? Kenapa? Enggak, mungkin kan. Mungkin bagi mereka udah mentoleransi aku kelas 10 menit, bagi mereka udah biasa gitu. Bagi mereka udah biasa 10 menit. Tapi bagiku total kan adalah 20 menit totalnya jadinya. Totalnya, di jamku kan. 20 menit kan waktu yang sangat lama itu bagi versiku gitu kan. Nah itulah yang aku pahami tentang waktu gitu. Menarik ya Mas ya. Benar-benar apa ya? Filosofik sih kalau aku bilang. Karena punya sisi pandang yang berbeda gitu melihat waktu. Sampai ada effort mempercepat timeline. 15 menit ya kan. Iya. Oke. Tapi tidak berlaku untuk buka puasa dan sahur. Iya. Sahur apa tetap gitu kan. Sahur, buka puasa, apalagi sholat ya? Iya tetap di situ. Iya. Nggak mungkin saya mau lebih cepat 15 menit kan. Iya, duluan. Waktu mana ini ya kan? Waktu aku. Kalau aku 10 menit sih Mas, 10 menit. Karena aku harus berjibaku dengan traffic light ya kan. Di itu.